Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Di segmen 2 program ini, kami hadirkan sejumlah karya kreatif dari berbagai daerah. Kita mulai dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Ya pemirsa, kreativitas bisa dilakukan oleh siapapun. Dari kreativitas bukan tidak mungkin bisa memberi penghasilan yang sangat menjanjikan. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok anak muda di Palembang, Sumatera Selatan. Mereka memanfaatkan sisa pemotongan kayu dari pabrik dan menghasilkan bingkai foto modern yang memiliki nilai jual yang sangat menjanjikan. Jangan buang sisa potongan kayu Anda, karena dari potongan kayu bisa menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Seperti yang dilakukan sekelompok anak muda di Palembang, Sumatera Selatan. Di kawasan Tengkuruk Pasar 16 Ilir, mereka membangun sebuah usaha sederhana. Dengan memanfaatkan kayu sisa potongan dari pabrik pemotongan kayu atau sawmill, mereka membuat bingkai foto modern. Industri sederhana ini ternyata cukup menjanjikan, karena dapat memberi keuntungan jutaan rupiah setiap bulannya. Bingkai hasil kreasi anak muda ini ternyata mendapat sambutan cukup baik dari warga. Kalau kayu ini dari sawmill, ini buangan sawmill lah kita ngambilnya. Oh, buangan dari depot ya? Ah. Ini limbah kak ini Bukan, ini kan dari kalau pabriknya nutup lah, sawmillnya borongan misalnya. Aku langganan tetap cek ini. Gimana Banyak, Bang? Untuk harganya gimana di sini? Harganya cukup bersaing. Bersaing Cukup murah ya. Untuk kualitas gimana Bang? Kualitas? Bagus. Bagus ya? Iya, pelayanannya bagus. Harga bingkai yang ditawarkan pun cukup terjangkau, seperti bingkai ukuran kecil yang dijual dengan harga Rp12.000 per buahnya. Sementara untuk bingkai ukuran besar bisa mencapai harga Rp200.000. Selain membeli bingkai yang tersedia, pelanggan juga bisa memesan bingkai sesuai selera yang diinginkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, beralih ke informasi lainnya masih dari Sumatera Selatan, pemirsa, pembuatan kubah masjid merupakan salah satu industri kreatif yang berlokasi di Sukomoro kilometer 18, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Uniknya, hampir semua pegawai yang mengerjakan kubah emas ini didominasi oleh kaum Hawa. Ya, seperti apa? Kita simak informasi berikut ini. Inilah salah satu industri kreatif pembuatan kubah masjid yang berlokasi di Sukomoro, kilometer 18, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Hampir semua pegawai yang mengerjakan didominasi oleh kaum perempuan. Para kaum Hawa ini tidak merasa canggung dalam mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum pria. Mulai dari menggerinda besi, memotong plat, bahkan melakukan pengecetan kubah masjid yang telah dibentuk sebelumnya. Kemampuan dan keterampilan para perempuan ini didapat dari sang pemilik usaha yang memberikan pelatihan dan mendidik dalam membuat kubah masjid. Pemasarannya sudah kita melalui iklan. Iklan ya, oke. Dari website, dari online lah, dari iklan bermacam koran kita pasang. Oke. Ya. Untuk saat ini masih di daerah wilayah Sumatera Selatan atau sudah mencapai provinsi lain, Mbak? Kalau kemasannya, ya? alhamdulillah udah nyampe ke kota ya, misalnya udah sampai Batam, Kalimantan, Ninjau, Bengkulu, Lampung, udah pernah kita pasang. Para konsumen juga bisa memilih desain yang diinginkan secara langsung. Perkubahnya dibanderol dengan harga sekitar Rp10 juta, sedangkan lama pengerjaan kurang lebih 7 hingga 10 hari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, masih seputar kreativitas warga. Kreativitas dan juga keuletan warga Kampung Inggris, Kecamatan Sukaraja dalam mengolah tanduk sapi dan kerbau menjadi barang kerajinan tangan mampu menembus pasar ekspor. Tidak hanya ke negeri tetangga, ekspor kerajinan tanduk bahkan sampai Korea dan juga Turki. Bisnis kerajinan tanduk sapi dan kerbau yang sudah dilakoni warga secara turun-temurun ini bisa menghasilkan ratusan macam bentuk kerajinan tangan. Berbekal bahan baku tanduk sapi dan kerbau yang dikirim dari Pulau Sumatera dan Kalimantan, di tangan perajin asal Kampung Inggris ini bisa memiliki nilai ekonomi tinggi. Bahkan setiap bulannya, para perajin meraup keuntungan bersih dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.
Menurut perajin tanduk Maman Kasim, usaha yang ditekuni sejak tahun 1976 ini, hasil kerajinannya tidak hanya dijual di pasar nasional, tapi sudah diekspor ke luar negeri. Ya, dari keturunan lah, dari turun-temurun dari kakek saya, bapak saya. Sekarang lanjutin sama saya. Nah, tanduk ini bisa dibuat apa aja sih, Pak? Macam-macam. Kalau saya dari tanduk kerbau sama tanduk sapi itu, kalau dibikin barang seperti ini, kurang lebih 100 macam lebih lah. Untuk pasar domestik, kerajinan tanduk ini dikirim ke Surabaya, Bali, Yogyakarta, Jakarta, Batam, dan lain-lain. Sementara untuk pasar ekspor, ia mengirim setiap bulannya ke Malaysia, Singapura, Turki, dan Korea. Usaha yang dirintisnya ini mampu membantu warga sekitar untuk meningkatkan penghasilan, bahkan sekarang sudah ada sekitar 40 warga yang ikut menekuni kerajinan tanduk sapi dan kerbau. Sementara salah seorang pembeli asal Cianjur, Bastiandi, mengatakan dirinya sengaja datang ke sentral kerajinan tanduk karena penasaran. Beli buat di rumah, kebetulan saya dapat informasi, nih, katanya di sini sentral perajin tanduk. Gimana lihat hasilnya? Ini bagus juga ini, katanya ini kualitas ekspor, ternyata memang betul dari hasil ininya tuh sangat halus, ukiran-ukirannya bagus. Rencana mau dibawa kemana? Saya mau pajang di rumah di Cianjur. Adapun harga kerajinan tanduk dijual dari Rp7.500 hingga Rp1.500.000. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Aditya Rohman, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, siapa yang tidak kenal kain songket yang menjadi ciri khas kain tenun yang berasal dari Sumatera Selatan? Ya, kain ini mempunyai keragaman motif dan corak yang menandakan kekhasan tempat asal seperti songket yang berasal dari kota penghasil nanas, Prabu Mulih. Aziza Songket yang merupakan salah satu mitra binaan Pertamina terus melakukan upaya promosi dan pengenalan kain songket khas yang berasal dari Prabu Mulih dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Songket Prabu Mulih mempunyai motif dan corak yang cukup khas, terlihat dari motif yang menonjolkan motif yang dinamakan papan sekeping nanas, seonggok nanas, dan cantik manis nanas, dengan nuansa yang selalu mengakar pada tradisi leluhur. Dalam pengerjaannya, selain menggunakan benang emas, songket membutuhkan kurang lebih 1 bulan dalam pengerjaannya. Dibutuhkan juga ketelitian dan kerapian sang penenunya agar menghasilkan kain songket dengan kualitas terbaik. Bulan berapa deh? 700.000 untuk sebulan dapat gajinya. Nah, terus ada kendala ada dalam buat songket ini? Kendala yang ada hadapin buat songket ini? Tidak ada ya, yang sering ibu hadapin. Pemasaran songket. Itu yang kan jadi kendala, Be? Inilah, ini kita nih pemasaran. Kita kan berproduksi terus. Usaha yang ibu lakukan, Bu, untuk pemasarannya sendiri yang udah ibu lakukan? Ya itu tadi, promosi ini alhamdulillah ini dibantu bermina ibu ini pemerintah juga. Harga yang ditawarkan untuk songket berkisar Rp2,5 juta, sedangkan untuk kain baju sekitar Rp500.000. Dalam pemasaran produk songket Prabu Mulih, pihak Pertamina turut membina dan membantu industri kerajinan songket melalui promosi baik dalam kegiatan maupun media online yang ada. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara mewartakan. Berkunjung ke salah satu pasar tertua di ibu kota. Simak informasinya sesaat lagi hanya di Salam dari Jakarta.